Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Kali ini kita mau bicara soal Giring Ganesha, Giring Niji, yang billboardnya bertebaran di mana-mana, calon presiden 2024. Saya teringat satu paragraf dari seorang penyair Jerman terkenal, Bertolt Brecht. Dia bilang begini, saya bacakan saja. Buta terburuk adalah buta politik. Orang yang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semua tergantung keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti politiknya, membusungkan dada dan berkoar, "Aku benci politik." Sungguh bodoh dia yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik, akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk, korupsi dan perusahaan multinasional yang mengeruk kekayaan negeri. Jadi, jangan buta politik. Giring Ganesha yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas, lagi ramai, happening, lantaran billboardnya di mana-mana nih Mas Rudi. Nah, bersama saya Mas Rudi ini seorang pengamat sosial politik dan juga penulis sosial politik. Saya mau bertanya mengenai fenomena ini. Apa yang Mas Rudi baca dari bertebarannya billboard atau baliho dari Giring Niji, Ketua Umum, pelaksana tugas Ketua Umum PSI ini, Mas? Ya, terima kasih Mas Andri. Saya pribadi menyambut baik ya, bahwa ada anak muda yang berani mendeklarasikan dirinya menjadi calon presiden secara terbuka. Gitu, ya. Ini suatu kemajuan dan ini menjadi inspirasi bagi anak muda yang lain untuk tidak takut bermimpi besar. Gitu, ya. Nah, persoalannya adalah realitanya. Gitu. Ini bagi saya adalah suatu strategi yang cerdas dari PSI. Gitu. Karena kebetulan ini kan momentumnya baru saja Giring Ganesha ini kan diberikan amanah menjadi PLT, Ketua Umum PSI. Ini adalah strategi bagi saya, strategi campaign, semua orang membicarakan Giring plus PSI otomatis. Otomatis PSI akan naik trending gitu ya, menjadi pembicaraan publik. Dan bagi saya Giring menjadi presiden itu bukan sesuatu yang esensial. Karena esensinya adalah strategi dari PSI bagaimana meningkatkan rating, meningkatkan pembicaraan publik atas dirinya, atas PSI. Saya kira sah-sah saja. Itu bagus sekali strategi humas yang keren menurut saya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Giring sendiri menjadi capres? Nah, ini kalau tadi Mas Andre menyitir Bertolt Brecht dari Jerman, gitu, saya menyitir Mbah Parto dari Jogja. Bagaimana Mbah Parto bilang? Mbah Parto bilang, sing iso rumongso, gitu ya, ojo rumongso biso. Oh iya, itu dalam sekali. Iya, jadi itu adalah bagaimana kita harus merasa, gitu, diri kita itu siapa dan bagaimana, jangan sekedar merasa bisa. Gitu ya. Giring ini sangat tidak realistis untuk bisa dicalonkan jadi presiden tahun 2024 dengan asumsi kalau undang-undang pemilu tahun 2017 belum direvisi. Iya. Jadi ini secara teknis politik, administrasi politiknya bagaimana nih Mas? Ya. Dalam undang-undang yang ada, dalam undang pemilu tahun 2017 dan beberapa undang-undang yang lain, orang yang bisa menyalonkan jadi presiden harus didukung atau dicalonkan oleh partai-partai yang sudah masuk pada ambang batas parlemen hasil pemilu sebelumnya. Nah, otomatis kalau bicara tentang pencalonan presiden tahun 2024 adalah asumsinya adalah dari partai-partai yang sekarang ada di DPR ini. Ada 9 partai. Ya, 9 partai mulai dari PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, Nasdem, PKS, P3, Demokrat, dan satu lagi lupa saya, PAN. Ya. Oke, ya. PAN ini karena ada Amin Rais sering membuat saya lupa. Jadi gini, lupa jalan kaki juga soalnya. Lupa jalan kaki dan karena terlalu sering bolak-balik warnanya nggak harus kayak bunglon gitu. Oke, sorry, ini hanya joke gitu ya. Oke,
Kalau kita bicara Giring, ya, PSI dan beberapa partai kecil yang lain yang tidak masuk dalam Threshold. parliamentary threshold Ya. atau ambang batas dari parlemen itu tidak memungkinkan dicalonkan, kecuali, gitu ya, kecuali 9 partai yang ada di DPR sekarang mau mencalonkan Giring. Ya. Nah, pertanyaannya apa ya mungkin, gitu loh. Iya. Ini Giring ini bukan tokoh individu tapi adalah PLT PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Iya. Apa yang mungkin partai-partai yang eksis yang besar yang di DPR sekarang mencalonkan ketua umum dari partai yang tidak masuk ambang batas parlemen? Iya. Bagi saya kok tidak masuk akal dan tidak akan mungkin, gitu ya. Iya. Nah, jadi saya kira ini harus realistis, gitu, harus disampaikan kepada Indonesia bahwa di dalam undang-undang pencalonan presiden, Mas Andre, berbeda dengan pencalonan gubernur dan Iya. bupati wali kota, tidak ada ruang untuk mencalonkan presiden dari kubu independen. Oke. Harus melalui partai. Dan partai pun partai yang ada di DPR hasil pemilu sebelumnya. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita bicara Giring, gitu ya, yang paling realistis atau mendekati realistis adalah dia mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden tahun 2029. Oke. Itu pun dengan catatan kalau PSI masuk di Iya. parlemen. Oke. Kalau tidak ya rumongso bisa tadi. Iya. Jadi merasa bisa tadi. Iya, sahabat Indonesia, teknis undang-undang yang sebagai syarat untuk mencalonkan seperti disampaikan oleh Mas Rudi Kamri adalah mereka-mereka saat ini partai-partai yang ada di parlemen yang saat ini itulah yang bisa mencalonkan. Tetapi ada hal lain nih Mas Rudi, yaitu soal popularitas dan elektabilitas yang seringkali kan dilakukan oleh lembaga-lembaga survei pra pemilu gitu ya, sehingga dikatakan calon ini begitu kuatnya sehingga mungkin teknis politis itu bisa juga di counter lewat realitas persepsi politik. Bagaimana Mas Rudi melihat ini? Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Elektabilitas seseorang itu bisa melebihi dari partainya gitu. Sebagai contoh waktu SBY tahun 2004 2009 Iya, iya. ya. Elektabilitas kepopuleran seorang Susilo Bambang Yudhoyono melampaui kepopuleran Partai Demokrat waktu itu. Ya. Nah, waktu itu lawannya siapa? Megawati. Megawati tetap ya. Itu pun juga bisa menimpa pada siapapun, termasuk Giring. Nah, sekarang kita bicara karena tadi topiknya Giring, kita masuk pada fokus ke Giring. Pertanyaannya, seberapa besar populerkah si seorang Giring gitu ya? Kalau saya agak kurang yakin gitu ya. Nah, apalagi Giring ini sudah terframing menjadi orang PSI. Nah, ini PSI ini pada tahun 2019 pada waktu pemilu itu banyak membuat luka-luka kecil di partai-partai apa namanya Besar. partai koalisi gitu. Jadi kadang-kadang saya melihat ini tidak memungkinkan. Saya justru tadi melihat yang pertama tadi ini hanya sekedar strategi dari PSI untuk meningkatkan kepopuleran partainya. Dan ini bagi saya smart gitu ya, daripada sembunyi-sembunyi, daripada dengan cara yang tidak senonoh gitu ya. Ada yang mengatakan begini Mas Rudi, daripada bikin deklarasi A, B, C, D yang pura-pura mau menyelamatkan Indonesia padahal ujung-ujungnya pengen menyalonkan presiden, mendingan terang-terangan aja mau mencalonkan presiden. Jadi jelas gitu loh, jujur, tidak hipokrit. Bagaimana Mas Rudi melihat Saya ini? setuju. Memang ya? harus itu. Jadi memang anak-anak muda sekarang yang berumur 25, 30 dan sebagainya itu harus dipacu seperti itu, dikondisikan seperti itu. Jadi langkah yang dilakukan Giring bagi saya di luar itu strategi daripada PSI, ya, strategi di komunikasi dari PSI itu juga menginspirasi anak muda. Cuma mungkin harus diketahui oleh publik bahwa syarat minimal usia menjadi presiden adalah 40 tahun gitu ya. Jadi nggak tahu Giring usianya berapa sekarang gitu, tahun 2024 nanti usianya berapa atau yang lain juga berapa. Jadi Mas Rudi udah bisa juga loh. Kenapa? Mas Rudi juga udah boleh. Nah, ini yang mencalonkan saya adalah Partai Kanal Anak Bangsa. Siap. Satu lagi Mas Rudi terakhir ya. Siap. Realitas sosial, kita bicara mengenai votersnya. Nah, kalau dibaca saya melihat dari statement yang disampaikan oleh Bro Giring,
tahun 2024 ini pemilihnya tuh banyak kan anak-anak muda. Nah. Di mana satu sisi mereka seringkali tidak peduli dengan politik karena muak begitu. Tapi di lain sisi juga justru Bro Giring ini masuk untuk menunjukkan bahwa anak muda harus peduli pada politik. Nah, mungkin dia mau meng-capture segmen anak-anak muda yang merupakan mayoritas pemilih di tahun 2024. Bagaimana Mas Rudi melihat? Ya, saya mempunyai dua persepsi. Ya. Ya. Yang pertama adalah harus ada ketajaman dari teman-teman PSI untuk meng-capture isu apa yang dimunculkan. Oke. Yang kena dengan Anak-anak muda itu. segmen marketnya. Oke. Yang kedua adalah saya menyarankan, saya sudah pernah bicara juga dengan Ibu Ketua PSI yang lama, Mbak Grace Natali dan teman-teman yang lain bahwa mulai sekarang seharusnya PSI ini tidak terframing atau mengkhususkan hanya pada segmentasi anak muda. Oke. Harus diperlebar segmentasinya. Karena apa? Ini ada karenanya Mas Dedi. Ya. Kelompok-kelompok menengah ini pasca Pilpres tahun 2019 kehilangan trust kepada partai-partai yang ada sekarang. Oke. Ini harusnya ditangkap oleh PSI. Nah, kita berkaca pada hasil kerja adik-adik kita di PSI Jakarta. di DPRD Jakarta. Oke. Itu luar biasa. Nah, kalau PSI pusat itu bisa mengamplifikasi ya keberhasilan teman-teman anggota DPRD DKI dan mengkapitalisasi menjadi suatu keunggulan, ini luar biasa. Oke. Ya, jadi saran saya itu. Jadi bagi saya oke, nggak ada masalah. Lebarkan segmentasi marketnya, ya. Dan kemudian kalaupun anak muda tetap juga tajam pada isu yang milenial, gitu ya. Oke. Sorry, saya sedikit flashback saja. Ya. Ini sering saya utarakan di berbagai kesempatan, Mas Andri, bahwa kenapa PSI kemarin tidak terlalu berhasil di pemilu 2019. Ya. Karena menurut saya salah satunya adalah kesalahan mereka untuk mengangkat isu yang akan dimunculkan untuk menarik voter. Gitu. Yang kedua adalah strategi menciptakan, mengelola berkawan koalisi ini waktu itu kurang elok, ya, kurang cantik dimainkan oleh Mbak Grace Natali, meskipun dia cantik, gitu ya. Tapi strateginya kurang cantik sehingga sering membuat sakit hati kawan seiring, gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat teman-teman PSI dan saya pribadi mendukung supaya PSI itu bisa menjadi partai alternatif, gitu ya. Menangkap kegalauan, kan kejenuhan, keputusasaan para kelas menengah ini terhadap partai-partai yang ada sekarang. Gitu. Iya. Di samping tentunya mesti melawan juga politik uang pada hari H itu ya, yang banyak merusak pemungutan hasil suara itu ya. Ya, ini bisa juga Mas Andri, PSI bisa cermat memanage satu isu ini agar politik uang itu bisa direduce gitu ya. Asalkan satu, PSI bisa menangkap isu yang menjadi musuh bersama dari bangsa ini. Oke. Yang pertama adalah korupsi, ya, yang kedua adalah bagaimana pragmatisme para pimpinan partai ini. Orang itu, maaf ini agak anekdot yang dulu, apa bedanya pemilu atau partai dengan PLKB gitu kan. Ya dah? Apa tuh? Kalau PLKB ya, kalau lupa jadi. Ya dah? Tapi kalau pemilu atau partai kalau jadi lupa. Ya, sahabat Indonesia, jangan seperti PLKB karena pemilu ini adalah untuk menjadi kanal demokrasi yang paling esensial, yaitu demokratos, pemerintahan oleh rakyat yang dilakukan lewat pemilihan umum yang ideologianya jurdil luber, jujur, adil, bersih, langsung, umum, bebas, rahasia. ya. Baiklah, Sis Grace Natali, saran-saran sudah disampaikan untuk segmentasinya diperlebar, mencakup semua mereka-mereka yang saat ini kecewa terhadap kinerja dari partai-partai lama. Dan Bro Giring Ganesha, selamat dan kejar terus, ada peluang dikatakan tadi, tingkatkan popularitas dan elektabilitas, bagaimana masyarakat voters ini bisa percaya kepada figur yang namanya Giring dari Partai Solidaritas Indonesia. Kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.